Eyang mendengar ini semua darahnya terus terang aja memuncak. Oleh karena itu mulai hari ini saya akan bergerak. Saya mohon kepada anak-anak cucu-cucu saya, sudah Eyang ini umurnya sudah, so yang tidak akan memikir umur, bagaimana anak cucu besok itu hidupnya enak ya. Negara ini semakin tak karu-karuan, saya harus tuh pada. Ya, terima kasih sahabat YouTuber Puri Agung Jatikusumo Serambi Nusantara yang kami muliakan. Kami ucapkan salam Nusantara, Rahayu, salam Indonesia, merdeka. Ya, hari ini sangat bahagia sekali karena kedatangan 2 orang tamu, 3 orang tamu, yang satu dari ini cucu saya dari Bali, Sanggar Merah Putih ya, Ustadz Sanggar Putih Nusantara, pusatnya ada di Wonogiri sana. Dan beliau sebelah kanan saya itu adalah dari Karawang. Lu pernah ada syair yang terkenal Karawang Bekasi loh. Sekarang Karawang kesini, dan ternyata datang ke Puri ini ada maksud-maksud tertentu yang sangat penting sekali. Oleh karena itu tema hari ini adalah Amanah Nusantara Indonesia. Nanti akan saya jelaskan, dan tolong perhatikan karena ada sesuatu yang harus dilakukan dan ada sesuatu yang tidak harus dilakukan. Terima kasih. Selamat datang, matur nuwun. Terima kasih, matur nuwun. Ya, terima kasih. Supaya jelas, biar memperkenalkan masing-masing dulu. Dari cucu saya ini dulu ya, tinggalnya di mana, lalu sekarang memilih sanggar namanya apa. Terima kasih ya, yang jadi semua dan Bapak dari Karawang. Saya atas nama Junedi Samsuwijoyo, berasal dari Sanggar Merah Putih Nusantara, yaitu Sampun dari Jawa Tengah. Terima kasih. Kalau Sampun pasti nama ini terngiang-ngiang, dan karena sering juga tampil bersama-sama Eyang yang disepui oleh yang Suryo ya, yang Suryo Wijo dengan Ibu Dewi Sekar Langit. Dewi Sekar Langit. Sekarang dari Karawang, monggo. Nama lengkapnya. Saya terima kasih berkenan di Puri Nusantara Malang ini, Bayang Singosari. Ya. Saya dari Karawang, nama saya Herianto, utusan dari Bini Sepuh dari Karawang. Terima kasih. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih. Tangan saya agak yang kanan ini agak kemeng karena apa? Kemarin sudah dikasih kenang-kenangan jam ini oleh beliau. Waduh, terima kasih, matur nuwun. Nah, Mas, datangan penjenengan ke sini itu menurut saya membuka tabir yang selama ini gelap tentang amanah Nusantara, Nun Sewu. Dan kemarin sudah buka di meja ini sangat jelas gamblang dan sangat real sekali. Selama ini ada tamu macam-macam, semua Saladeni membawa lembaran ya, tangan ya Saladeni, membawa Saladeni. Tapi
tidak ada yang kemarin seperti yang penjenengan bawa. Kalau saya teliti, saya lihat dengan tarot dan saya lihat dengan spiritual dan segala macam, ternyata kok betul. Sebenarnya bagaimana ceritanya kok sampai seperti itu? Alhamdulillah Mbak ya, berkat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, semua kehidupan adalah hidup yang nyata di alam dunia ini Mbak ya. Ini kita mengemban amanah Nusantara Indonesia ini atas leluhur-leluhur kita, para raja-raja kita yang terdahulu gitu. Karena ini amanah ini banyak yang mengaku-ngaku, banyak yang sepuh mengaku-ngaku, ternyata itu tidak ada bukti kenyataan. Ini atas berkat rahmat Allah yang amanah ini harus segera dibuka untuk rakyat Nusantara, untuk dunia, karena satu dunia, satu alam dunia, satu Nusantara, satu pintu bayang, satu komando. Itu bayang. Insya Allah, karena saya silaturahmi ke sini karena sesepuh Mbak yang adalah sesepuh dari Singosari. Itu bayang. Mbak Eyang ini adalah keluarga dari Bapak Paduka Soekarno, keluarga dekat. Yang tahu seluk-beluknya Bapak Presiden kita, Presiden pertama Republik Indonesia yang memerdekakan negara Nusantara, negara Republik Indonesia itu Mbak. Terima kasih. Kembali ke masalah kerajaan ini, saya ingin tanya pada yang muda. Dan kebetulan akhir-akhir ini ada peristiwa yang menurut saya sangat memprihatinkan sekali di Bandung kemarin atau kapan tuh, masyarakat itu bergerak. Karena apa? Karena Dagu itu ada seorang warga negara Belanda yang dulu merasa punya sertifikat tentang Dagu, dan setelah diurus di pengadilan ternyata dimenangkan, rakyat secara bergerak. Nah, dari situ saya tidak pengen bicara secara yuridis secara detail, hanya saya pengen bilang Republik Indonesia, Belanda itu kan menjajah di sini sejak 602, menjajah sekitar 300 tahun lebih, bahwa bahkan nyuntal hartanya bangsa ke Indonesia yang tidak karuan banyak. Lah kok sekarang mau macam-macam? Tolong pemimpin Republik ini harus bangkit, harus sadar sejengkal tanah Republik Indonesia tinggalan leluhur kita, bukan tinggalannya leluhur Rahwono penjajah. Rah itu hutan, Wono itu alas. Jadi manusia yang jiwanya seperti Rahwono, jiwa hutan, adanya hanya memakan darahnya orang lain dan makan haknya orang lain. Menurut saya kalau udah begitu agak emosional. Nah, Mas Joko yang muda ini, menurut saya selama ini beliau Romo Suryo dan Ibu Ratu Langit itu menurut saya juga sense spiritnya dan kehendaknya itu bercita-cita negeri ini itu kembali kepada rakyat, dan harta kekayaan negeri ini juga untuk rakyat. Kok persis dengan beliau? Sebenarnya menurut saya selama ini bagaimana kira-kira kehendak beliau? Terima kasih Ayah Davi dan Bapak ini. Kalau menurut beliau ini mengarahnya ke Nusantara ya. Jadi pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kemakmuran ya. Jadi nanti arahnya ke Nusantara. Gitu ya. Nah, Nusantara dalam hal ini artinya sistem pemerintahan negeri ini harus berubah, begitu apa? Jadi kembali ke zaman kerajaan ya. Oh, waduh, salaman. Sekarang kembali ke sistem kerajaan. Kalau menurut Mas Kerawang itu bagaimana, Mas Haryanto? Memang negeri kita ini sudah porak-poranda bayang ya. Pemerintahannya korup. Ya, departemennya korup. Sudah hilang dengan keimanan keagamaannya. Mereka tidak sadar bahwa agama itu adalah aturan Allah untuk membimbing manusia yang berakal waras. Ya,
Agama itu semua aturan Allah, aturan Tuhan untuk membimbing manusia yang berakal waras. Berarti kalau manusia-manusia itu yang tidak jujur, tidak benar di pemerintahan itu manusia-manusia yang sudah tidak waras, ya. Sistem pemerintahan kita nanti akan berubah, ya, dengan sistem kerajaan. Nah, untuk memakmurkan rakyat, rakyat belum merdeka, ya. Amanat penderitaan rakyat masih menderita di kampung-kampung, di daerah-daerah, tapi pejabat-pejabat di atas berpoya-poya ke luar negeri, bersenang-senang, tidak peduli dengan rakyatnya yang di bawah. Seorang presiden jangan sewenang-wenang menjadi pemimpin. Mimpin siapa kalau bukan mimpin rakyat? Kita mau memimpin siapa kalau bukan mimpin rakyat, bayang? Rakyatlah yang rajanya, harusnya jadi raja itu rakyat. Ini rakyat menderita. Survei ke daerah-daerah, saya Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, di Jawa, rakyat menderita, Mbak, ya. Sebenarnya menjerit, sebenarnya cuma ditahan itu, Mbak, ya. Seperti itu, Mbak, ya. Ya, terima kasih. Dan kelihatannya saudara-saudara YouTuber yang kami muliakan, Eyang mendengar ini semua darahnya terus terang aja memuncak. Oleh karena itu mulai hari ini saya akan bergerak. Saya mohon kepada anak-anak, cucu-cucu saya, sudah Eyang ini umurnya sudah, so yang tidak akan memikir umur, bagaimana anak cucu besok itu hidupnya enak, ya. Negara ini semakin tak karu-karuan. Saya harus tuh pada para pinispo, mohon doa restu pada anak-anak saya, cucu saya, Bu Jati, tolong cucu-cucu anak-anak supaya dibuat bahagia, ingat pada leluhur terus, dan Bapak yang akan terus bergerak sampai kapanpun. Terima kasih. Ya, di samping itu pesan para leluhur kepada siapa saja yang selama ini mengaku-ngaku sebagai seorang Bung Karno, ya saya tidak bisa melarang, tapi tunjukkan nasionalisme Anda, berjuang untuk kepentingan rakyat. Kalau tidak, saya harap untuk segera berhenti, karena korban sudah terlalu banyak. Orang yang habis ratusan juta gara-gara dipermainkan oleh itu juga sudah terlalu banyak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya peringatkan juga, karena saya juga mengimbau kepada yang mulia para raja-raja di Jawa, di luar Jawa, di Bali, di Nusa Tenggara Timur sana, mari kita kumpul lagi, karena pada waktu itu yang berani untuk meluruskan kembali Indonesia setelah dalam cengkeraman kekuasaan yang tidak baik adalah para raja-raja. Mendiang Habis IX, mendiang Pakubono ke-12, Romo Manisuseno, raja-raja di Bali, termasuk Jatikusumo yang ordinir pada waktu itu. Malah pada waktu itu Jatikusumo mendapat beban yang berat dari Pakubono ke-12. Oleh karena harus sandang terus. Waktu itu Jatikusumo mendapat tambahan gelar Kanjeng Kiai Pangeran Haryo Kusumo Yudo. Kanjeng Kiai itu menurut beliau katanya ada 300 tahun sekali. Itu dilihat sejarahnya.